Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang menengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya padamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan bergerak untuk menyenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom. Yang ada di rumah, yang ada di jalan mungkin. Selamat pagi, siang, sore dan malam. Puji nama Tuhan. Kita masuk di ibadah ucapan syukur Natal GBI Kemang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Betapa Tuhan Yesus baik buat kita semua, khususnya buat GBI Kemang. Boleh merayakan ucapan syukur Natal kita. Di tengah pandemi, di tengah krisis ekonomi, tapi Tuhan begitu baik. Dan kita mau puji Dia, kita mau sembah Dia, kita mau bawa kado yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yang kita rayakan lahir hari ini, bawa tubuh jiwa roh kita menjadi kado, menjadi persembahan buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Glory, glory. Haleluya.
kedalaman hati kita berdoa bersyafaat bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami ada Tuhan di mana kami berada di tempat ini saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan itu semua atas kasih karunia-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Sampai saat ini kami mampu Tuhan berdiri Tuhan dengan kuat Tuhan Yesus, dengan tubuh yang sehat Tuhan Yesus. Kami mau menaikkan syafaat kami Tuhan, kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk GBI Kemang Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Kami dapat mengucap syukur Tuhan untuk melakukan ibadah Tuhan Yesus. Maupun offline dan online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus Engkau terus ada bersama kami ya Bapa. Kami berdoa untuk Pak Sigit Tuhan sebagai bala kami di tempat ini Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan, kemanapun Tuhan Pak Sigit melangkah Tuhan. Kami percaya Tuhan, di situ Tuhan Yesus tangan-Mu bekerja Tuhan Yesus. Kau memberkati Tante Maria Tuhan sebagai penopang Tuhan. Kau juga memberkati anak-anaknya Tuhan, seisi rumahnya Tuhan Yesus. Apapun Tuhan Yesus yang mereka kerjakan Tuhan, Kau buat berhasil ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk gembala pembina kami Tuhan, Pak Niko beserta keempat wakilnya Tuhan. Untuk gembala CK5 Tuhan, Pak Tim Tuhan Yesus. Mereka terus yang melayani Tuhan dengan apapun itu Tuhan, dengan melalui media apapun Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan tidak membatasi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati Indonesia Tuhan. Kau memberkati tanah airnya Tuhan, udaranya ya Bapa. Kau terus mengurapi Indonesia, mujizat terjadi Tuhan. Karena kami percaya mujizat masih ada Tuhan untuk kami semua Tuhan Yesus. Kau memberkati juga Tuhan Yesus hari-hari kami ke depannya Tuhan. Kami tahu kami akan meninggalkan 2020 Tuhan. Kami serahkan Tuhan 2021 Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kemanapun kami melangkah Tuhan, segala rencana Tuhan Yesus. Apapun itu Tuhan, kami tahu, kami percaya Tuhan Yesus, kami punya Allah yang lebih besar dari apapun itu Tuhan. Oleh karena itu kami gak boleh takut dan kami gak mau takut Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, Kau yang lebih tahu Tuhan. Isi kedalaman hati kami Tuhan Yesus, Kau yang telah mencukupkan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Mari saudara kita memuji Tuhan dengan sukacita. Semuanya bertepuk tangan. Muliakan
dalam Tuhan karena Tuhan telah lahir untuk kita. Mari kita terus memuji Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita. Menjadi tanah yang subur untuk firman Tuhan ditaburkan. Jangan biarkan berlalu sia-sia. Biar bertumbuh, berbuah. Kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini. Lambang pemerintahan di atas baunya. Yesus telah lahir.
Allah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya, amin. Namanya adalah penasehat yang ajaib. Namanya Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan salam mendunia shalom. Salam damai sejahtera daripada Allah turun ke bumi ini. Puji Tuhan, kembali kita ada di agenda yang hebat ini untuk bersama-sama kita diberkati Tuhan. Sebelumnya satukan hati kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita dengar. Kami bersyukur Tuhan, kembali kami dapat kesempatan untuk mendengar firman-Mu, kebenaran-Mu, berfirman, berbicara bagi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Baik, langsung saja kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Dan saya mau beritahukan kepada setiap kita, tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Dengan kata lain berarti tidak seorang pun bisa masuk surga. Untuk itu perlu penggenapan daripada hukum Taurat, perjanjian baru, yaitu kasih karunia yang datangnya dari Yesus Kristus, yang memang jauh hari sudah dinubuatkan, tadi dinyanyikan sebelum firman Tuhan ini ada seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan lambang pemerintahan, berada di bahunya dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Jauh sebelum Yesus datang sudah dinubuatkan dia akan lahir. Dan dilahirkan oleh seorang darah perawan yang suci. Dan sungguh Yesus datang di dunia, lahir dunia pun semua melihat tanpa ada dosa yang dibuatnya. Ini penggenapan daripada firman Taurat yang diberikan Musa supaya semua orang yang tidak bisa melakukan tadi akhirnya oleh kasih karunia beroleh keselamatan. Jelasnya Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya dengan percaya saja. Jadi hari ini kalau kita boleh ada kembali
dalam ibadah online ini, walaupun di rumah karena tidak bisa hadir, mungkin karena usia dan karena yang lainnya, ikut ibadah dan terima berkat Tuhan di gereja, di ibadah offline-nya, sukacita Natal di tengah badai. Dan biar yang ibadah di rumah pun terima sukacita Natal di tengah badai ini. Kata kuncinya satu, percaya saja kepada Yesus Kristus Tuhan, yang adalah jelas dikatakan, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Sehingga waktu Tuhan Yesus datang di bumi pun dia pernah berkata di Yohanes 14 ayat 16, dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi balik lagi, siapapun saudara, dimanapun dan apapun, kalau saudara hari ini percaya Yesus Kristus Tuhan, saudara terima surga. Enggak usah nunggu harus dibaptis dulu. Memang kalau nanti ke depan ada kesempatan untuk dibaptis, silakan dibaptis. Tapi kalau belum punya kesempatan dibaptis, sudah percaya Tuhan dan kalaupun harus meninggal, sudah terima surga itu. Contohnya penjahat yang disalib di kanan kirinya Tuhan Yesus. Dia penjahat dan harus disalib karena membunuh penjahat. Tetapi kasih karunia karena lewat percaya dan imannya, dia berkata, Yesus kalau nanti di surga ingat Ogut ya. Yesus berkata, enggak nunggu besok, hari ini, sekarang ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tanpa dibaptis dulu tapi sudah bisa terima Firdaus. Hari ini apalagi saudara yang sudah dibaptis, pastikan saudara semakin percaya Tuhan, sehingga keselamatan itu, surga itu tidak nunggu nanti saudara meninggal, tapi hari-hari ini saudara terima sukacita surga lewat percaya tadi, semakin percaya kepada Tuhan, sehingga damai sejahtera, sukacita dan kebenaran sungguh nyata dalam hidup saudara. Bukan lagi takut dengan sakit penyakit, bahkan lewat ketakutan yang ada akhirnya orang membuat orang pun akhirnya benar-benar meninggal. Sekarang ini memang banyak orang meninggal karena COVID, tapi ada juga yang meninggal karena ketakutan sama COVID. Belum kena COVID sudah ketakutan dulu dan akhirnya meninggal. Dan saudara yang mendengar program ini, ayo jangan takut sama penyakit, takut itu sama Tuhan. Penyakit yang harus takut sama kita yang punya Tuhan, yang di dalamnya ada Tuhan. Hari ini kasih karunia itu berlaku buat saudara. Siapapun saudara yang mendengar ikut program ini, terima kasih karunia ini. Sorry nih, yang ngomong ini kemarin tuh sempat merayakan Natal di sebuah hotel di puncak sana. Dan pemilik hotelnya berkata, Pak Pendeta, kapan saja Pak Pendeta pingin ke hotel, silahkan meluncur ke hotel dan menikmati apa yang ada di hotel. Luar biasa. Saya sempat berkata, saya meresponnya jadi, selama ini kalau saya suntuk, setahu saya pergi mancing saja. Dan dia langsung berkata sama saya juga, hari ini juga saya perintahkan orang untuk gali tanah buat empang supaya pendeta bisa mancing sekalian menikmati hotel yang ada. Ini kasih karunia menikmati saja. Apalagi karunia menikmati yang daripada Tuhan ini. Tuhan yang sudah mengerjakan keselamatan buat kita. Seharusnya kita disalib karena dosa-dosa kita, tapi Tuhan menggantikannya buat kita. Dan kita dipindahkan dari maut kepada keselamatan dan pada surga. Hari ini yang mendengar program ini, terima surga, sukacita dan damai sejahtera mengalir dalam kehidupan saudara, dimanapun saudara-saudara. Bahkan ada jemaat yang sekarang sedang dalam pembinaan di LP Gunung Sindur sana, tapi kami melayani dan kami bagikan juga sukacita yang dari surga. Walaupun di LP, tapi merasakan surga daripada di luar lembaga pemasyarakatan, tapi seperti di neraka, lebih baik di dalam LP tapi menerima sukacita surga. Sampaikan kepada kita semua yang ada di sini, sukacita Natal tahun ini walaupun di tengah pandemi tetap terima dengan cara percaya kepada Dia. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11 dikatakan, dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi barang siapa yang menerimanya, barang siapa yang menerimanya, tidak ada batasan tertentu. Siapapun saudara, baru sekarang percaya Yesus Kristus Tuhan, sudah terima. Barang siapa percaya kepada menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi keren banget saudara ya, ini sukacita menjadi anak-anak Allah gitu. Saya pernah protes, kenapa saya dilahirkan hanya di seorang yang pekerjaannya hanya guru saja. Sehingga seingat saya pernah dulu waktu itu kecil, sekolah pun tidak pakai sepatu, telanjang, kaki telanjang begitu. Saya berpikir kalau saya jadi anaknya bupati, saya sekolahnya pakai sepatu, berangkat sekolah pun diantar pakai mobil begitu. Saya sempat protes sama Tuhan, kenapa saya lahir oleh seorang yang hanya kerjanya guru saja, bahkan guru pun anaknya 8 begitu, banyak banget begitu. Tapi puji Tuhan ketika saya bertobat dan mengenal firman Tuhan, saya menjadi anak-anaknya Allah.
dipulihkan banget. Dan dulu sebelum jadi anak-anak Allah pemalu, setelah jadi anak-anak Allah malu-maluin begitu. Terlalu kelewat pede. Dan karena memang merasakan sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan. Tidak nunggu mati, tapi sementara terima Tuhan masih hidup ini sudah terima surga. Apalagi nanti mati. Jelas Alkitab menguntungkan. Filipi 1 ayat 21, kematian orang percaya itu adalah keuntungan. Jadi hanya tutup mata dan buka mata ketemu Tuhan. Mati saja untung, apalagi hidup begitu. Jadi kata kunci menerima sukacita Natal tahun ini di tengah badai adalah percaya kepada Tuhan. Semakin percaya kepada Tuhan. Yang sudah percaya semakin percaya Tuhan. Yang belum percaya mulailah sekarang ini percaya bahwa ada Tuhan yang karena kasihnya begitu besar dia meninggalkan surga dan datang ke dunia ini menjadi manusia dan mati menggantikan dosa-dosa kita supaya kita yang berdosa masuk surga, terima surga. Hari ini juga dimanapun saudara berada terima sukacita surga ini. Ada kuasa, ada damai sejahtera, ada kebenaran yang menyertai. Karena dia itu, Yesus itu kebenaran itu sendiri. Dan setahu saya sampai hari ini bahkan untuk selama-lamanya tidak ada seorang pun yang berani berkata akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan kenapa Yesus berani ngomong? Karena memang dia benar, dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan hanya lewat dia orang masuk surga. Jadi putuskan siapapun saudara, tua, muda, berpendidikan, tidak berpendidikan, di desa, di kota, kalau saudara mendengar program ini dan percaya bahwa ada Tuhan namanya Yesus, terima dia, buka hati, undang dia. Saya undang engkau Tuhan Yesus masuk di dalam hatiku, memerintah menjadi Tuhan berkuasa atas hidupku. Kalau ada orang Kristen yang di sekitar saudara, datang ke dia, bilang tuntun saya menjadi percaya kepada Yesus. Bahkan kalau seandainya saudara cepat tanggap, ini pendeta yang botak ini punya nomor Excel gampang 0818 itu Excel dan belakangnya hanya 171377 dihafal. Saya lewat handphone bisa tuntun saudara untuk terima Tuhan Yesus. Jadi dimanapun saudara terima sukacita Natal hari ini dengan percaya atau menerima Yesus sebagai Tuhan. Enggak sulit, hanya buka hati, undang Tuhan Yesus, berdoa, Tuhan Yesus masuk dalam hatiku menjadi Tuhanku, berkuasa atas hidupku, bertahta, memerintah, menjadi raja dan menyelamatkan hidupku. Hari ini, sekarang ini juga terima sukacita surga. Dan ada berkat-berkat kehidupan yang saudara terima, kesaksian cukup banyak, yang COVID pun sembuh, pulih. Bahkan sempat bercerita kemudian, dibawa Tuhan ke surga sana, rumputnya lembut banget, pepohonan yang ada buah-buahnya diambil, dimakan seger banget, bahkan buahnya muncul kembali lagi. Pengennya gak balik lagi ke dunia, tapi Tuhan Bapa Allah, Bapa kita di surga berkata, tolong datang ke dunia ini supaya semua orang mendengar kesaksian dari kamu, cerita kamu surga seperti apa. Dan akhirnya benar, saya pun diberkati dengan kesaksian itu. Saya belum pernah merasakan seperti itu dan pengen banget. Tapi cukup saya mendengar kesaksian ini, saya merespon, saya semakin percaya kepada Tuhan, semakin sungguh-sungguh menjadi anaknya Tuhan. Dan tidak nunggu nanti mati, tapi hari-hari ini terima sukacita surga Tuhan. Di penghujung daripada khotbah, saya sampaikan kepada semua pendengar untuk percaya Tuhan, untuk semakin percaya Tuhan dan terima surga itu sekarang juga. Dengan cuma membuka hati dan berkata, Tuhan Yesus masuk dalam hatiku, memerintah, berkuasa menjadi Tuhanku, dan terima sukacita surga, ada damai sejahtera, ada kuasa, ada kebenaran yang menyertai kita semua. Kalau mati hanya tutup mata dan buka mata, terima Tuhan, sukacita Tuhan. Saya berdoa buat semua kita yang ada di program ini, angkat kedua tangan saudara, terima kasih Tuhan Yesus, kami ada di program ini dan kami diberkati. Kami mendengar ada Tuhan namanya Yesus. Dan sungguh Tuhan yang meninggalkan surga dan datang ke dunia menjadi manusia supaya bisa menyelamatkan manusia dan membuka hati percaya kepadanya. Allah yang adalah tanpa dosa tapi dibuat berdosa supaya kami orang yang berdosa tidak berdosa dan terima surga. Hidup ini terus bekerja menghasilkan kebaikan. Berbuat baik bukan supaya kami
terima surga, tapi berbuat baik karena kami sudah terima surga. Dan hambamu berdoa semua yang mendengar dan percaya mengikuti program ini diberkati Tuhan, terima surga sekarang ini juga. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, karena momen Natal, saya ajak semua yang di rumah juga persiapkan lilin yang ada. Dan saya sudah memegang lilin, saya akan membagikan ke Ibu Maria. Dan seterusnya nanti Bu Maria meneruskan ke semua jemaat. Baik, mungkin tidak sekarang kami meneruskannya, tapi dengan iman saudara menyalakan lilin di rumah saudara. Dan saya akan berdoa, tapi sebelumnya saya bacakan dulu firman Tuhan ada di Yohanes 1 ayat 9. Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia ada di dalam terang di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yakni mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita semua yang percaya menjadi anak Allah, menjadi anak terang itu, sehingga dia, karena dia Bapa kita, kita anaknya, dia mau mati buat kita semua. Dan sekarang terang itu sudah ada dalam diri kita, nanti dengan iman kita akan meniupnya, dan sudah terang itu sudah berpindah dalam diri kita. Pastikan sebelum kita matikan kita berdoa, terang yang sesungguhnya yang adalah Yesus Kristus sudah ada dalam hati kita, menerangi hidup kita di pandemi yang mendunia ini, sehingga kita menjadi terang dimanapun kita berada. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Mari sejenak kita merenung, kita bersaat teduh, mengingat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Pejamkan mata. Jika Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih ada bersama keluarga, mari bergandeng tangan bersama, bersaat teduh bersama, merenungi makna kelahiran Tuhan Yesus bagi kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Anak
Dengan iman kita tiup, kita matikan, dan terang itu sudah ada dalam diri kita. Dan setelah itu kita berdoa bersama-sama. Hitungan ketiga kita tiup sama-sama. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menerima terang itu. Terang itu adalah Yesus Kristus yang sudah ada dalam diri kita. Dan sungguh menerangi hidup kami. Sehingga kami menjadi terang dunia ini. Dunia yang gelap ini kami boleh menjadi terangnya dan menerangi seluruhnya. Sehingga menjadi terang, sehingga tidak dalam kegelapan lagi. Dan mereka semua diselamatkan oleh Tuhan. Mereka hidup dengan kelimpahan, dengan hidup tanpa ada ketakutan, tanpa ada kekhawatiran, tapi hidup dengan sukacita, dengan berlimpah-limpah daripada Tuhan. Karena kasih karunia yang Tuhan sudah limpahkan buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Bersama katakan amin. Lights, please. And there were in the same country shepherds, abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them. And the glory of the Lord shone round about them. And they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not. For behold, I bring you tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. You shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God, and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. That's what Christmas is all about, Charlie Brown. Shepherds came to see the baby, stood by his mother's side. Here lay the Savior inside a manger. Oh, what a glorious night. Oh, what a glorious night. I hear the angels singing, hallelujah, let the earth receive her King. I know that love has come. Sing it out, Jesus Christ is born. Jesus Christ is born, yeah. The shepherds wonder, they couldn't hide it, told everyone in sight. All were amazed when they heard how God came down on a glorious night. God came down on this glorious night. I hear the angels singing, hallelujah, let the earth receive her King. I know that love has come. Sing it out, Jesus
in Bethlehem, the King is sleeping. Oh, what a glorious night. Oh, what a glorious night. Baik, setelah kita mengikuti agenda ini, kita percaya berkat datangnya daripada Tuhan dan berkat Tuhan yang membuat kita yang sakit disembuhkan, yang dalam masalah diberikan keluar, jalan keluar. Bahkan ke depan berkat Tuhan yang membuat apa saja yang kita kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Angkat kedua tangan saudara dan dengan iman kita terima kasih dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus dan penyertaan Roh-Nya yang kudus memberkati kita semua mulai saat sekarang ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.